Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri, dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Bencana di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa ilmu pemerintahan. Sebagai pertemuan yang kedua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai proses terjadinya bencana. Membahas tentang proses terjadinya bencana dapat mengacu pada konsep yang di dalamnya terdapat unsur-unsur bahaya, kerentanan, risiko, dan pemicu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa terjadinya bencana dapat dijelaskan melalui proses pendekatan bahwa terjadinya bencana itu bermula dari adanya risiko yang merupakan interaksi antara bahaya dan kerentanan, yang kemudian diintervensi oleh pemicu sehingga terjadilah bencana. Agar lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu mengenai komponen dalam proses terjadinya bencana, mulai dari bahaya atau yang disebut dengan istilah ancaman. Bahaya adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Bahaya juga merupakan keadaan atau fenomena alam atau sosial yang dapat berpotensi menyebabkan korban jiwa atau kerusakan harta benda atau lingkungan. Bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Ada juga yang menyebut bahwa bencana dengan ancaman yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Berikutnya adalah kerentanan. Kerentanan merupakan kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Kerentanan juga merupakan sekumpulan kondisi atau suatu faktor keadaan seperti faktor fisik, faktor sosial, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana adalah tingkat kerentanan ini. Oleh karena itu, harus diketahui secara seksama. Karena bencana baru akan terjadi apabila bahaya muncul pada kondisi yang rentan. Unsur berikutnya adalah risiko, yang merupakan interaksi antara ancaman atau bahaya yang dihadapi dengan kerentanan suatu lokasi atau daerah. Risiko biasanya dihitung secara matematis, merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensi suatu bahaya yang didukung oleh kerentanan. Rumus dari risiko adalah fungsi dari bahaya dikalikan kerentanan dibagi kemampuan atau kapasitas. Jadi, risiko itu akan bisa tinggi kalau kapasitasnya rendah. Demikian juga risiko akan mempunyai potensi yang kecil menjadi bencana kalau kemampuan atau kapasitasnya besar. Maka rumus dasar agar dapat bencana tidak mempunyai dampak yang besar, maka kapasitas harus ditingkatkan. Berikutnya adalah pemicu. Pemicu ada kalanya merupakan sesuatu yang sederhana, tetapi keberadaan pemicu ini sangat penting. Risiko bencana yang tinggi tidak akan terwujud menjadi bencana kalau tidak ada pemicu. Pemicu merupakan segala sesuatu yang dapat menjadikan potensi risiko menjadi bencana yang sesungguhnya.
Dan penentu terakhir dari unsur bencana yang dapat direkayasa oleh manusia itu adalah kapasitas. Baik pada level keluarga, level masyarakat, maupun pada level pemerintah. Karena kapasitas merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, masyarakat, atau pemerintah yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi, dan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Kapasitas yang tinggi akan menyelamatkan manusia dan harta benda dari dampak yang ditimbulkan bencana. Demikian kuliah pada kesempatan kali ini. Harap diingat dan dipahami bagaimana proses terjadinya bencana. Saya ulangi bahwa proses terjadinya bencana memiliki unsur-unsur antara lain bahaya, kerentanan, risiko, dan pemicu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada materi berikutnya, yaitu tentang siklus bencana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.